Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah, selalu dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 36. Tertulis demikian. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya hal yang baik dibuang orang tanpa berpikir panjang dan tanpa menyadari bahwa hal yang baik itu di kemudian hari merupakan hal yang sangat penting dan menentukan. Itulah yang terjadi pada hikmat Tuhan. Hikmat seringkali tidak dianggap sebagai hal yang penting sehingga tidak dicari, tidak diminta, tidak didoakan untuk dimiliki. Padahal hikmat Tuhan itu sangat berharga. Sangat disayangkan karena banyak orang yang cenderung mengabaikan hikmat Tuhan dan memilih untuk hidup seenaknya sendiri menurut pemikirannya masing-masing. Dalam Amsal 8 ayat 35-36 ini dikatakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Amsal pasal yang ke-8 ini, saudara, berbicara tentang hikmat. Dan gaya penulisan Amsal pasal 8 ini seolah-olah hikmat yang sedang berbicara sebagai pribadi. Gaya bahasa dari Amsal 8 ini, saudara, jangan membuat kita salah persepsi tentang apa yang dituliskan di dalam pasal ini. Ada orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat dalam pasal ini secara literal sebagai pribadi Kristus, sehingga pada akhirnya tafsiran, pengertian dan doktrinnya menjadi salah. Salahnya di mana, saudara? Salahnya adalah ketika ada ayat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan hikmat itu sebagai permulaan dari segala pekerjaannya. Salahnya adalah kata-kata aku di dalam Amsal 8 ini yang berkaitan dengan hikmat diterjemahkan atau dikaitkan secara literal dengan pribadi Tuhan Yesus. Akibatnya adalah pengertiannya menjadi salah. Kita perlu memahami konteks dari ayat-ayat dalam pasal ini. Pasal 8 ini berbicara tentang hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu adalah hal yang berharga. Dan karena sangat berharga, setiap orang perlu untuk mencari, mendengar dan memiliki hikmat dalam kehidupannya. Sebab yang tidak punya hikmat, yang tidak mendapatkan hikmat, merugikan dirinya. Dan orang yang membenci hikmat berarti mencintai maut. Dengan kata lain, yang tidak punya akan rugi, dan yang membenci akan mati. Nah, sekalipun secara literal, saudara, ayat-ayat dalam pasal 18 ini tidak menyatakan tentang Kristus Yesus. Tapi hikmat itu sendiri, saudara, dalam ayat-ayat ini menggambarkan tentang Kristus. Tapi sekali lagi, bukan secara literal, saudara. Jangan kita salah dalam mengartikan ayat-ayat dalam pasal 8 ini. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri seringkali juga disebutkan di dalam perjanjian baru sebagai hikmat yang tersembunyi. Dialah hikmat
Dialah Sang Firman, Dialah segala-galanya. Dan karena demikian saudara, orang yang tidak punya Kristus dalam hidupnya akan menjadi rugi, dan yang membenci Kristus Yesus akan mati. Berbeda dengan setiap kita yang percaya kepadanya, yang menerima Dia, yang memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan yang mengasihi Dia, kita tidak akan rugi, dan kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi kita akan hidup dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan. Dialah segala-galanya bagi kita. Miliki Tuhan Yesus dalam hidup saudara, agar saudara mengalami anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan saat ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terima Dia dalam hidup saudara, agar saudara mengalami anugerah keselamatan dan memperoleh jaminan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku menerima Engkau. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Sucikan hidupku dan pimpin aku sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah selalu kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami akan pentingnya hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan hidup selalu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan terutama Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam kasih karunia-Mu, mengasihi-Mu lebih lagi, tidak meninggalkan iman kami kepadamu, tapi terus setia sampai akhir hidup kami di bumi ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar apa yang kami kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil dan kami berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan pertolongan, kesembuhan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kami terima lawatan Tuhan atas setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu juga atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!